Bapa kami berada di surga, kami berterima kasih dari zaman ke zaman Tuhan memberikan firman, Tuhan memanggil manusia, Tuhan memelihara iman orang Kristen yang setia, memelihara apa yang sudah diturunkan daripada para rasul, yaitu ajaran yang ketat, ajaran yang setia kepada wahyu dan firman Tuhan yang telah dicantumkan di dalam kitab suci. Kami berdoa kiranya Tuhan sendiri bertakhta di dalam kebaktian ini, berkata-kata ke dalam hati kami dan memerintah anak-anak, sehingga semua yang dimiliki oleh Tuhan boleh mematuhi perintah Tuhan, boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan, boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan hamba-Mu yang hina ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri membersihkan dia, memberikan urapan Roh Kudus kepada dia, memberikan firman yang sesuai dengan kebutuhan setiap jiwa kami yang kadang-kadang kami tidak rasa kami perlu. Kiranya Tuhan bangunkan kami dan Tuhan berkata-kata ke dalam hati kami dan memerintah kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Dengar doa kami demi nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama di atas segala kuasa, nama di atas segala pemerintah. Kami bersehati dengan iman mengusir setan dan segala anasir jahat keluar dari tempat ini. Dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami dan memimpin kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, semenjak tahun lalu kita mulai dengan 10 hukum, dan hari ini kita akan mengakhiri hukum yang ke-7, yaitu jangan berzina. Jangan berzina. Dari pertama kali kita berkhotbah mengenai hukum ini, kita mulai daripada sifat ilahi, dari kesucian Tuhan Allah. Saudara-saudara, Allah yang sejati adalah Allah yang suci. Dan di sini satu-satunya yang begitu penting menjadi tonggak, menjadi satu tulang punggung iman Kristen kita kepada Allah yang sejati. Karena Allah yang tidak sejati tak mungkin mempunyai sifat ini, dan kesucian tak mungkin ditiru oleh dewa-dewa yang lain. Hanyalah Tuhan Allah sendiri yang sejati. Dia memiliki sifat kesucian yang tidak mungkin ditandingi dan tidak mungkin ditiru oleh ilah-ilah yang lain. Itu sebab Tuhan yang suci berkata, aku benci kepada segala dosa yang menajiskan dirimu. Karena aku Tuhanmu yang memanggil adalah Tuhan yang suci. Itu sebab engkau harus suci di dalam segala perbuatanmu. Saudara-saudara sekalian, Paulus berkata, bersihkan dirimu dari segala kenajisan, yaitu kenajisan daging dan kenajisan jiwa. Apakah kenajisan daging? Kenajisan tubuh, termasuk engkau minum makan yang tidak beres, engkau tidak mau mandi, tidak bersih, dan engkau melakukan perzinahan. Saudara-saudara, melakukan perzinahan dianggap satu kenajisan tubuh yang paling keji, yang paling menjadikan Tuhan benci. Tuhan berkata, aku adalah Tuhan yang iri adanya. Di sini iri yang suci adalah mau membawa kita menuju kepada satu jalur yang sempit dan hanya setia kepada objek kasih kita yang sejatinya. Saudara-saudara, mencintai Tuhan perlu cinta yang suci. Mencintai sesama perlu cinta yang suci. Mencintai pasangan perlu cinta yang suci. Karena di dalam kesucian cinta, maka engkau tidak mencabangkan atau membanjirkan emosimu ke sini ke sana. Saudara-saudara sekalian, Tuhan berkata, aku adalah Allah yang benci kejahatan. Itu sebab engkau harus suci di hadapan saya. Saudara-saudara, banyak orang suka berkhotbah tentang Roh Kudus, tetapi kenapa hidup mereka tidak kudus? Pemimpin-pemimpin gereja yang bisa memalsukan karunia-karunia
bisa berkhotbah muluk-muluk, bisa menarik begitu banyak orang datang kepada mereka karena mereka memakai nama Tuhan, lalu melakukan hal-hal yang kelihatan supranatural sehingga banyak orang tertarik. Demi nama Tuhan menyembuhkan orang lain, demi nama Tuhan bernubuat, demi nama Tuhan mengusir setan, demi nama Tuhan melakukan mujizat. Saya mau tanya, orang yang memakai nama Tuhan, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, mengatakan kata nubuat, dan melakukan sesuatu pengusiran terhadap setan dengan nama Tuhan, dia sendiri kalau hidup tidak suci, masih berlaku nama Tuhan atau tidak? Ini tantangan you harus jawab. Orang yang hidupnya tidak suci tapi memakai nama Tuhan masih berlaku atau tidak? Abad keempat timbul satu perdebatan yang besar di dalam sejarah gereja. Orang yang sudah murtad karena takluk kepada penganiayaan daripada orang Romawi, takut mengaku iman sebagai orang Kristen, lalu mereka akhirnya menyangkal Tuhan. Sudah menyangkal Tuhan, akhirnya setelah penganiayaan itu berhenti, setelah Romawi menerima agama Kristen sebagai agama yang sah, mereka berkata, sekarang sudah tidak penganiayaan, saya tetap mau menjadi hamba Tuhan. Saya mau tetap melayani, saya tetap membaptiskan orang, saya tetap berkhotbah. Gereja terima kembali atau tidak? Sekarang saya tanya kamu, saya bukan TV ya, you coba nonton, jawab. Kalau Stephen Tong sudah menyangkal nama Tuhan, akhirnya setelah penganiayaan selesai, saya kembali lagi jadi pendeta di gereja ini, saudara terima tidak? Tidak. Tidak ya? Berani lu ya? Pendiri loh. Engkau bilang kita tidak terima karena you sudah pernah murtad, sudah kurang ajar sama Tuhan, sudah menjual nama Tuhan. Engkau kembali lagi pakai nama Tuhan, membaptiskan lagi. Kita tidak mau akui. Pada saat itu, maka seorang teolog yang besar sekali, salah satu bapak gereja yang paling penting, dan salah satu otak yang paling pintar sepanjang sejarah, namanya Sanctus Augustinus. Dia mengatakan, mereka kalau melayani Tuhan lagi, mereka masih berkhotbah, firman yang disampaikan tetap ada firman Tuhan, nama Yesus tetap ada nama Tuhan, maka mereka kalau membaptiskan tetap sah. Baptisan itu tetap sah, tetapi hidup mereka tidak beres. Yang penting adalah jangan ikut teladan mereka, tapi menghargai baptisan dalam nama Allah. Nah, ini sesuatu hal yang penting keputusannya. Di sini Agustinus membedakan hidup pribadi sama firman yang dari Tuhan. Hidup pribadi bisa tidak beres, firman Tuhan tetap beres. Betul tidak? Betul ya? Dalam nama Tuhan, nama itu tetap berlaku. Tapi hidup yang tidak suci tidak seharusnya dan tidak layak untuk melayani ini. Tetapi pada waktu mereka melayani demi nama Tuhan tidak boleh dipermalukan hanya karena yang menyebut itu tidak beres. Mengerti maksud saya? Itu sebab kalau ada orang sekarang melakukan nama Tuhan dengan memperalat nama, lalu menjadi sesuatu motivasi yang menarik banyak orang datang kepada dia, tapi mereka hidupnya tidak suci, bagaimana? Saya heran sekali loh. Mengapa di Amerika TV preachers, pengkhotbah yang sampai masuk TV yang paling terkenal, justru kebanyakan hidupnya tidak suci di dalam uang dan seks. Mereka hidup tidak beres, hidup tidak suci. Tapi pada waktu mereka berteriak-teriak dengan nama Tuhan, karena bakatnya, talentanya, fasilitanya, beribu-ribu orang datang kepada mereka. Lalu engkau boleh berkata, kalau begini melayani Tuhan yang paling penting daya tarik, dan akibat banyak orang datang kepada dia, tidak peduli hidup dia bagaimana. Saudara-saudara, Jimmy Swaggart pergi cari pelacur. Akhirnya ada orang bawahan dia yang pernah diusir oleh dia, memakai kamera merekam semua perjalanan dia. Masukkan film itu ke pusat gereja sidang Jemaat Allah di Colorado.
Lalu dia pergi pelacur situ. Setelah pergi keluar dari tempat pelacur, ternyata mobilnya tidak bisa jalan karena bannya itu sudah kempes. Kenapa kempes? Dikempeskan orang-orang ini supaya dia tidak bisa pergi. Lalu dia pergi lagi masuk tempat pelacur untuk pinjam pompa dan sebagainya. Semua tempatnya, tempat yang tidak beres, semua direkam. Sudah direkam, dikirim kepada pusat daripada sidang jemaat Allah, Assembly of God, sinode yang pusat itu. Lalu dipanggil. Waktu Jimmy Swaggart dipanggil, dia datang sampai di pusat, duduk sebentar. Kami menerima laporan, engkau tidak beres. Engkau hidup tidak suci. Engkau pernah mencari pelacur. Dan tempat ada ini. Tidak, saya tidak. Orang biasanya sudah makan cuci mulut. Biasanya sudah berdosa tidak mengaku. Maka dia tidak mengaku dengan suara keras. Kalau begini, oke. Mari kita masuk ke dalam kamar. Ada sesuatu video yang ditayangkan. Waktu ditayangkan, dia kaget. Ternyata kelakuan dia sudah direkam oleh orang secara curi-curi di luar pengetahuan dia. Dia kira dia sewenang-wenang. Mau khotbah, mau nyanyi, mau nabuh piano, mau melakukan mujizat, marah-marah, tegur gereja yang lain. Tuhan berkata kabarku, seolah-olah dia pemimpin dari seluruh dunia. Dia punya uang yang banyak karena pendengarnya banyak, persembahannya banyak, beli TV sampai di Korea, di Jepang, di Hong Kong, tayangkan dia punya khotbah di mana-mana, seolah dia pemimpin dunia. Tuhan Allah melihat dari surga. Tuhan mengetahui kegiatanmu yang terbuka, juga Tuhan mengetahui kegiatanmu yang tertutup, yang tersembunyi. Pada saat Tuhan membongkar dosa seseorang, tidak ada manusia yang mampu untuk menutup lagi. Pada waktu Tuhan mau menghakimi seseorang, tidak ada seorang mampu berdiri di hadapan Allah yang suci. Waktu setelah melihat tayangan itu, engkau mengaku tidak. Itu kamu bukan. Dia mengaku. Kenapa mengaku? Karena tidak bisa menyangkal lagi. Perzinahan dan perbuatan yang najis sudah dibongkar. Tidak bisa lagi dia menyangkal. Maka dia dengan air mata mengaku. Pengakuan setelah terbongkar itu bukan pengakuan yang ikhlas. Pengakuan karena terpaksa, tidak bisa menolak fakta yang sudah diketahui orang lain. Itu pengakuan yang tidak sungguh-sungguh. Lalu hukuman tiba. Pendeta yang terkenal seluruh dunia dijatuhkan siasat 2 tahun tidak boleh khotbah, tidak boleh naik mimbar. Kalau orang terkenal seperti dia, tidak boleh naik mimbar, tidak boleh khotbah lagi. Dengan sendirinya setiap minggu ribuan orang dengar khotbah akan mencari pendeta kemana. Mengapa dia naik ke mimbar? Kenapa dia tidak khotbah? Jadi dalam kesulitan seperti ini, seorang pendeta yang sudah terkenal tapi sekaligus berzina, sekaligus melayani Tuhan, seperti pakai topeng main tunil, seperti orang main sandiwara, tidak ada orang tahu. Dia kira dia terlalu pintar. Akhirnya bagaimana? Dia pikir-pikir cara terbaik, kasih kesempatan dia naik mimbar untuk mengaku dosa. Lalu dia sandiwara sekali lagi. Hari itu saya ada di Amerika. Habis khotbah saya pulang ke hotel. Di dalam CNN ada seorang pendeta namanya Jimmy Swaggart, yang di hadapan 8.000 orang dengan air mata tangisan, aku berdosa. Dia meminta dimengerti oleh semua pendengar. Dan banyak orang kaget luar biasa. Ini idola saya. Ini pendeta yang saya paling kagum. Ternyata dia adalah seorang manusia yang begitu lemah. Dia berbuat dosa zina. Oh, penggemar dengar khotbah dia, nangis, air mata keluar. Oh God, forgive him. We love him so much. We want to accept him. We want to listen to him. God, forgive him. Tayangan daripada TV itu, sudut ini, sudut itu, orang nangis, orang air mata, orang berdoa, dan dia mengaku, aku berdosa. Bagus sekali pengakuannya. Apakah benar? Saudara-saudara, dia tidak mau bertobat.
1 tahun kemudian saya lepas dari gereja. Saya tidak mau dihukum dari gereja. Saya mendirikan gereja baru. Kenapa? Karena masih ada banyak orang suka dia. Masih ada banyak orang suka dengar khotbah dia. Tidak perlu diikat oleh gereja. Saudara-saudara, gereja mempunyai hak mendisiplin orang. Gereja yang sejati adalah gereja yang harus melakukan penghakiman. Saudara, jangan kira kamu kaya. Jangan kira kamu hebat, kamu berkuasa, kamu pejabat. Di dalam gereja ini kami akan melangsungkan segala disiplin menurut perintah Alkitab. Dan hidup yang tidak suci harus dihukum. Dia dirikan gereja. Lalu dia kumpulkan orang. Dia kira orang-orang itu semua mencintai dia lebih dari mencintai Tuhan. Sekarang dia masih berkhotbah. Yang dengar tidak sampai 100-200. Karena apa? Garam kalau sudah kehilangan rasanya asin, apa gunanya? Yesus berkata, hanya dibuang di luar, diinjak-injak oleh orang. Jikalau Tuhan pernah memberikan kesempatan kita mempunyai keluarga yang baik, Tuhan memberikan kesempatan kita mempunyai reputasi yang baik, jikalau Tuhan memberikan kesempatan kita mempunyai hidup yang baik, jangan kita menghina diri. Jangan kita menjual diri. Jangan kita menginjak-injak diri. Jangan kita meremehkan reputasi dan kemuliaan kehormatan Tuhan berikan kepada kita. Jikalau garam itu sudah tidak lagi asin, tidak lagi ada rasanya, buat apa beli garam? Buat apa? Taruh di dalam sop, tidak merubah rasa dan tidak fungsi sama sekali. Sudah buang aja. Buang di tengah jalan, buang di luar pintu, biar diinjak-injak oleh manusia. Saudara-saudara, saya bukan berarti orang yang sudah pernah berzina tak mungkin dipakai Tuhan lagi. Karena Daud pun pernah berzina. Dan setelah perzinahan itu terjadi, justru dia menulis mazmur yang paling menggerakkan hati manusia dan menjadi kekuatan bagi orang yang meleset di dalam dosa. Bedanya ada dia sungguh-sungguh bertobat. Dia tidak mau memperalat Tuhan. Dia tidak mau lagi menjunjung tinggi diri lebih daripada pertobatan yang sejati. Bedanya Daud dan Saul adalah pada waktu Samuel berkata, Saul, engkau telah mencuri barang-barang binatang-binatang yang diperintahkan Tuhan harus dimusnahkan. Engkau menyimpan. Dia bilang, aku melihat binatang itu begitu baik, begitu tambun, begitu sehat. Maka saya mau menyimpan untuk dipakai bersembah kepada Tuhan. Justru untuk Tuhan. Omong kosong. Tuhan berkata, kamu kira persembahan hartamu itu bisa memperkenan Tuhan? Lebih daripada engkau taat kepada Tuhan. Ketaatan lebih penting daripada persembahan. Saudara-saudara, jikalau engkau tidak taat Tuhan sampai memberikan uang untuk persembahkan Tuhan, untuk menutup-tutupi dosamu, jangan kira Tuhan perlu benda yang diberikan oleh engkau. Jangan kira Tuhan seperti pengemis memerlukan sedekah daripada kamu. Tuhan mengatakan, kamu tidak menghormati Tuhan, maka Tuhan mencabut kembali kedudukanmu sebagai raja, dan Tuhan tidak menghormati engkau. Tuhan tidak lagi memakai engkau. Sesudah hukuman ini jatuh kepada dia, Saul justru berkata kalimat yang luar biasa anehnya. Meskipun demikian, angkatlah saya tinggi-tinggi di atas keretaku, boleh berjalan melewati orang-orang Israel supaya mereka tidak menghina aku. Orang yang hina tidak mau dihina. Saudara-saudara, kalau engkau hormat, tidak usah takut tidak dihormati. Kalau engkau hina, jangan minta engkau tidak dihina. Ini dalil. If you are good enough, people will respect you. Saya berkali-kali waktu mengajar teologi berkata kepada murid-muridku, respect from people is not forced, but is gained. Kamu tidak bisa memaksa orang menghormati kamu. Kamu hanya menunggu. Kalau engkau patut dihormati, orang-orang pasti dengan sukarela memberikan hormat kepadamu. Ada orang di bawah Stephen Tong kelihatan
gengsi, kelihatan hormat. Saya bilang tidak bisa. Stephen Tong tidak mewakili kamu. Stephen Tong kalau dihormati karena memang orang mau hormati. Tetapi engkau menjadi muridku supaya orang juga ikut menghormati murid Stephen Tong. Waktu mereka menemukan engkau tidak bisa dihormati, mereka tidak menghormati engkau. You should gain your own respect by your own effort, your own fact, your own reality. Engkau tidak usah nebeng, tidak ada gunanya. Orang kalau sudah masuk ke dalam reform, sekarang reform namanya sudah harum, lalu memakai saya dari Stephen Tong, saya dari reform, untuk membuat dia lebih tinggi sedikit. Tidak ada gunanya. Setiap orang harus hidup taat kepada Tuhan. Dan taat kepada Tuhan jauh lebih penting daripada memberikan persembahan kepada Tuhan. The offering is not as important as obedience. The submissive life, hidup yang mematuhi kepada Tuhan, hidup yang taat kepada Tuhan, hidup yang menjalankan perintah Tuhan, itu yang dituntut oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kembali, kalau orang hidup tidak beres, tapi pakai nama Tuhan, bertalenta besar, melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan, karena nama Tuhan, setan akan pergi tidak? Mungkin. Ada penyakit yang bisa sembuh? Mungkin. Ada mujizat yang dilakukan? Mungkin. Karena apa? Karena Tuhan setia kepada dia sendiri. Tuhan setia kepada dia sendiri. Engkau memalsukan nama orang lain, tulis cek, dan tidak ditemui oleh orang yang memberikan uang. Dia kira itu tanda tangan asli, maka dia beri. Artinya apa? Nama orang itu tetap berlaku. Tetapi yang melakukan tanda tangan palsu ini yang harus dihukum. Mengerti maksud saya? Bukankah kami telah memakai namamu untuk melakukan mujizat, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk melakukan pernubuatan? Bukankah demi namamu ini semua terjadi? Tuhan Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kamu, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala engkau yang berbuat jahat. Saudara-saudara, kitab suci bukan untuk dipermainkan. Kitab suci bukan untuk dipelajari, dikhotbah-khotbahkan sini sana. Kitab suci harus dihayati, harus ditaati. Dan Tuhan yang suci tidak akan membiarkan yang berdosa dianggap tidak berdosa. Tuhan yang suci tidak akan membiarkan orang memperalat nama dia, mengerjakan pekerjaan rohani yang kelihatan sukses sekali, akhirnya tidak dihakimi oleh Tuhan. Engkau melakukan banyak pekerjaan, tapi engkau sendiri tidak beres. Tuhan Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku belum pernah mengenal engkau. Pergilah daripadaku. Orang yang paling kasihan adalah orang yang kira dia sudah dekat dengan Tuhan, sudah melayani Tuhan, dan banyak diberkati oleh Tuhan, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Di Amerika Selatan terbongkar seorang anak kecil umur 4 mulai khotbah. Waktu umur 4 sudah disuruh mamanya hafal puluhan pasal Alkitab. Dan kalau dia menghafal di atas mimbar, semua kaget. Anak umur 4 begitu hebat menghafal Alkitab. Lalu mereka tepuk tangan, mereka nangis, merasa diri kan kurang cinta Tuhan. Anak ini umur 4 sudah hafal begitu banyak. Lalu mamanya ajar mereka bagaimana menonton film-film pengkhotbah yang besar. Tangan begini, ngomong begini, tekanan begini, suara keras di mana, kalimat apa diperpanjang. Anak ini dari umur 4, 5, 6, 7 terus belajar cara berkhotbah, gerak-gerik seperti pengkhotbah yang besar. Lalu minta kesempatan naik mimbar sini, naik mimbar situ. Wih, semua gereja yang pernah mendengar anak ini berkhotbah kagum luar biasa, menganggap Tuhan sudah bekerja menjadikan seorang generasi muda hamba Tuhan yang besar muncul di dunia. Saudara-saudara, lalu semua tempat dia berkhotbah, persembahannya banyak sekali. Sebagian besar diambil dia. Lalu sekarang dia sudah umur 30 lebih. Dia mengatakan, sebenarnya saya tidak percaya Tuhan kok. Tuhan ada tidak pun aku tidak percaya. Lalu saya jujur ya, sekarang saya tidak lagi khotbah seperti dulu. Saya dulu itu diajak bagaimana meniru.
Bagaimana berkhotbah seperti pendeta besar. Setelah khotbah banyak orang nangis, mereka percaya Tuhan dan sebagainya. Saya masuk ke situ, apa yang saya kerjakan? Hitung uang berapa banyak yang saya dapat. Saudara-saudara, orang dunia begitu gampang ditipu oleh nabi palsu. Orang namanya Kristen kalau tidak belajar, tidak mengerti kebenaran Tuhan, mereka akan kejebak oleh orang-orang yang palsu. Dan sekarang ada satu tren, doktrin tidak penting. Yang penting menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, orang yang menyembah Tuhan dalam kesucian. To worship God in your holiness. Engkau pakailah jubah kesucian, bersembah sujud kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, menyembah menjadi satu upacara. Nyanyi tutup mata, 1 jam goyang-goyang. Menyembah. Sesudah itu sudah capek duduk. Pendeta khotbah ngawur engkau tidak tahu. Karena engkau sudah capek. Engkau menyembah engkau punya. Dia khotbah dia punya. Siapapun khotbah sama banyak. Orang datang menyembah. Bukan menyembah. Merilis sendiri. Membius diri. Dengan keadaan emosi yang meluap. Dan tidak mengetahui nyanyinya benar atau tidak. Doktrin benar atau tidak. Karena doktrin tidak penting. Khotbah tidak penting. Akhirnya seluruh kebaktian yang jam-jam pujian adalah Tuhan dengar saya ya. Tuhan dengar saya. Saya lagi memuji kamu. Engkau dengar. Mujinya falas-falas suruh Tuhan dengar. Sesudah itu saya berdoa kepada Tuhan berdoa. Tuhan dengar saya. Selesai itu Tuhan mau berkhotbah. Engkau bilang Tuhan saya sudah capek menyembah kamu. Kamu dengar aku. Tapi aku tidak mendengar kamu. Barang siapa yang mau kata untuk Tuhan dengar dan tidak mau mendengar kata Tuhan, itu penipu. Tuhan berkata, listen, listen, dengarlah. Dunia, dunia, dunia. Dengarlah firman Tuhanmu. Musa berkata, Shema, dengarlah Israel. Allahmu adalah Allah yang esa. Allah yang esa. Bahasanya pun jelas. Allah yang satu itu Allah Tritunggal. Taatilah dia, cintailah dia dengan sebulat hatimu, sepenuhnya pikiranmu, sekuat tenagamu, seluruh sifatmu. Saudara-saudara, mencintai Tuhan, dengar ini perintah, dan cintai sesama manusia. Yesus Kristus berkata, Marta, engkau banyak sibuk. Engkau repot-repot melayani. Engkau terus masak di dapur untuk memberikan makanan kepada saya. Apa kamu kira saya paling penting makan? Tidak. Adikmu, Maria, dia telah memilih bahagia yang paling besar, yang paling baik, yang paling tinggi. Dengar khotbah. Dan apa yang dia terima tidak bisa direbut. Saudara-saudara, setiap kali Yesus datang ke Betani, di situ Marta langsung beli ikan, beli sayur, beli daging, beli apa saja, masak terus. Dia tidak peduli Yesus khotbah apa. Karena dia melayani. Aku melayani. Layani penting. Yesus bilang tidak. Dengar firman itu penting. Dengar, dengar. Adikmu terus mendengar. Dan dia bisa membedakan. Dia mengerti firman kebenaran itu apa. Aku datang bukan untuk mau cari makanan daripada kamu. Ingat Yesus di dalam pasal 4 Yohanes minta air kepada orang Samaria. Sedikit air berikan kepadaku untuk aku minum. Akhirnya sampai pasal itu selesai, Yesus tidak minum. Yesus mengatakan murid-murid silakan beli roti. Murid-murid pergi cari makanan, pulang. Waktu kasih Yesus ini roti, Yesus tidak makan. Yesus lapar tidak? Lapar. Yesus aus tidak? Aus. Kenapa waktu aus tidak mau minum? Kenapa waktu lapar tidak mau makan? Pada waktu inilah roti Tuhan. Yesus menjawab, aku sudah ada makanan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapakku dan menggenapi pekerjaan yang diperintahkan oleh Dia. My food is to do the will of God and accomplish His work. Makananku adalah menjalankan kehendak Bapakku dan menggenapi perintah dan misi daripada Dia. Saudara-saudara,
Tuhan mau orang Kristen mendengar firman, mempelajari perkataan-perkataan Tuhan. Saya berkali-kali berkata, kenapa Plato tidak mau pergi dari Sokrates? Kenapa dia terus nongkrong menjadi murid Sokrates sampai 8 tahun? Waktu dia pergi ditanya, kenapa lu pergi? Dia menjawab, karena guruku sudah mati. Jadi dia adalah seorang yang tidak mau lulus-lulus. Terus belajar sampai gurunya mati, dia terpaksa pergi. Itulah orang yang mempengaruhi dunia. Karena dengar, belajar, pikir. Di dalam zaman sekarang kekristenan, kelemahan yang besar sekali adalah orang baru mengetahui sedikit sudah mau bocor. Baru diisi sedikit sudah mau ngalir. Baru dengar khotbah belum 1-2 tahun sudah mau khotbah sendiri. Buka gereja sendiri. Itu bukan gereja, itu toko Kristen. Toko yang menjual pidato. Menjual orang-orang yang berfasih. Menjual khotbah-khotbah yang dicuri dari sini dari sana. Saudara-saudara, Tuhan berkata, aku adalah Tuhanmu yang suci. Engkau harus suci di dalam segala sesuatu yang kau berbuat. Orang yang hidup tidak suci, seperti bisa melayani Tuhan, akhirnya dengar kalimat Tuhan, aku belum pernah mengenal engkau, pergi daripadaku. Saudara, biar kita menjadi orang yang bertanggung jawab, orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan kalau hidup tidak suci, kelihatan begitu meriah, itu satu permukaan yang bagus, yang tidak ada substansi yang sungguh-sungguh. Itu sebab saudara-saudara sekalian, Tuhan sangat menghargai orang yang hidup suci. Di dalam Mazmur mengatakan kematian orang suci sangat dihormati oleh Tuhan Allah. Allah menghormati orang suci. Waktu kematian tiba, Tuhan mengindahkan orang itu. Tuhan memperhatikan dan Tuhan menghargai, Tuhan menikmati kalau kita meneladani hidup dari Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang suci. Dan Tuhan yang suci berkata tentang tubuh manusia cuma satu hukum, yaitu jangan berzina. Perzinahan menajiskan tubuh kita, dan tubuh kita itu tidak pernah di dalam filsafat sistem negara, kebudayaan, agama apa saja mempunyai penilaian lebih tinggi. Tubuhmu adalah bait Allah. Your body is the temple of God. Saudara-saudara, tubuh ini apa sih? Di dalam kebudayaan Tionghoa, tubuh ini adalah kantongan kulit yang busuk. Ini tubuh ada cou pi nang. Nang itu kantongan, pi itu kulit, cou itu bau. Saudara-saudara, bunga tidak usah dikasih eau de cologne. Bunga tidak usah dikasih minyak wangi. Dia wangi sendiri. Kita kalau tidak kasih minyak wangi, sudah susah. Duduk di pinggir orang tidak mandi, bau sekali. Ini kulit busuk. Ini kantongan kulit busuk menurut orang Tionghoa. Meskipun Konghucu pernah mengatakan satu kalimat, fu fa shou zi yi fu mu, tidak boleh sembarangan merusak tubuh ini. Karena tubuh dengan kulit dan bulu semua diturunkan oleh papa dan mama. Papa mama memberikan kita tubuh ini, melahirkan kita. Jangan kita merusak. Tidak boleh membunuh diri. Ini adalah penghargaan terhadap tubuh. Tetapi di lain pihak, di dalam seluruh filsafat Tionghoa tidak ada penilaian yang terlalu tinggi terhadap tubuh ini. Lalu di dalam filsafat Greka, di dalam zaman sebelum Sokrates, ada satu macam aliran yang namanya sofisme. Mereka mengatakan satu teori, yaitu tubuh ini hanya merupakan penjara. Penjara apa? Penjara daripada jiwa. Jiwa di mana? Jiwa di dalam. Luar apa? Penjara. Penjara ini adalah tubuh. Maka soma sema theory. Di dalam bahasa Greka, soma itu tubuh, sema itu penjara. Tubuh adalah penjara. Sehingga kita mau hidup dengan lebih baik, kita mau hidup dengan lebih benar, kita mau hidup dengan lebih bebas. Tidak bisa. Kita diikat oleh tubuh. Saudara-saudara, tubuh kita membatas kemauan kita. Tubuh kita memelenggui rohani kita.
tubuh kita menjadi satu belenggu untuk pikiran kita. Saudara-saudara, orang Tionghoa mengatakan li pu chung xin, artinya kekuatan tidak mengikuti kemauan. Saya mau tapi tidak bisa. Orang tua yang mau lari cepat digandol oleh tubuh yang sudah tua, tidak bisa cepat. Jadi engkau melihat anak muda lari-lari, aduh semua kayak dewa loh. Seorang dokter, ya, sebenarnya dokter itu pidato saya dengan umur 10. Dokter itu adalah papanya daripada nyonya pemilik Petrov House yang memberikan Steinway ini kepada kita. Waktu saya umur 10, papanya pidato di sekolah saya. Mana ada dewa? Tidak ada dewa. Tapi waktu engkau sakit, tidak bisa gerak, lihat orang lari-lari, semua itu dewa. Benar juga ya. Waktu kita sakit bareng di situ, tidak bisa goyang. Wah, luar biasa lemahnya. Lalu lihat orang loncat-loncat, anak kecil lari-lari. Engkau kepingin seperti itu. Inilah dewa. Waktu kita sehat, kita menikmati hidup dengan begitu bebas. Waktu kita sakit, kita begitu terkurung dalam tubuh. Soma-sema. Teori daripada sufisme mengatakan, our body is a prison of our spirit. Our physical body is the prison of our soul. Jiwa terkurung di dalam penjara tubuh, tidak bisa apa-apa. Satu kali saya berkhotbah di Kupang, waktu kita mau pergi lihat lapangan, seorang bawa mobil, saya di pinggirnya. Kita menuju ke lapangan, waktu mau sampai mendadak seorang tua kira-kira umur 75, kira-kira dia menyeberang. Begitu mobil sampai kurang sedikit kena orang tua itu. Orang tua itu mau lari, tapi sudah umur 75. Tak kuat saya lihat dia, inilah 10 tahun lagi saya kayak begini. Kira-kira begitu. Dan yang menyetir mobil goblok sekali. Dia miring ke sebelah kiri. Itu orang tua lari ke kiri, dia ikut ke kiri. Kalau dia belok ke kanan sudah selesai. Kalau orang tua itu ke kiri, dia juga ke kiri. Orang tua lihat, loh kok kiri? Dia... Tapi larinya itu seperti setiap kaki 1000 ton. Aduh saya lihat ngeres sekali. Saya marahin. Ke kanan dong, ke kanan apa ke kiri. Saudara-saudara. Kurang sedikit orang tua itu mati. Lalu saya melihat itulah namanya soma-sema. Soma-sema berarti kita dikurung oleh tubuh. Saudara-saudara yang muda dan ngerti. Anak-anak muda, tubuhmu itu adalah alatmu. Engkau mau apa dia turun, engkau mau lari dia lari, engkau mau loncat dia loncat. Tapi kita yang sudah ada umur, mau duduk di kursi mesti pelan-pelan. Waktu mau naik itu mesti pelan-pelan. Mau jalan tidak berani cepat-cepat. Apalagi sudah mandi takut kepleset. Ini semua yang dulu saya tidak tahu. Dulu saya teman kalau waktu tua kita linu-linu itu bahasa. Sekarang bukan bahasa, fakta. Mengalami fakta, linu-linu, tidak bisa bangun, susah naik loteng, pelan sekali. Karena apa? Tua. Tapi kalau lu dengar saya khotbah, tidak tua ya. Anak muda kalah cepat sama saya. Saudara-saudara sekalian, waktu tua kita merasakan begitu faktual. Tubuh ini adalah apa? Adalah penjara. Tapi ini cara menilai tubuh yang tidak terlalu mulia. Alkitab tidak mengatakan, tubuhmu itu kantongan kulit yang bau. Alkitab tidak mengatakan tubuhmu itu penjara yang membelenggu. Alkitab adalah satu-satunya yang mengatakan melebihi semua kebudayaan. Paulus berkata tubuh kita adalah tempat perdiaman Roh Kudus. Tubuh kita adalah istana rohani. Tubuh kita adalah bait Allah. Our body is the temple of God. Is the palace of our Creator. Is the dwelling place of Holy Spirit. Saya mau tanya, adakah agama seperti ini? Adakah filsafat seperti ini? Ada kebudayaan dan pengertian yang lebih tinggi daripada apa yang ditulis di Alkitab. Your body is the temple of Holy Spirit. Temple of Holy Spirit. Temple of Holy Spirit. The palace of God. The dwelling place of your Creator. Tubuh kita adalah tempat perdiaman Tuhan. Tuhan mau diam di dalam diri kita. Tuhan mau jadikan tubuh kita seperti rumahnya. Bukan penjara jiwa kita, tapi istana Tuhan.
Tuhan mau diam di dalamnya. Tuhan mau menjadi raja. Tuhan mau menjadi Tuhan. Tuhan menjadi penguasa di seluruh tubuh kita. Itulah sebab kalau ini adalah bait Allah, biarlah bait Allah dikuduskan sesuai untuk Tuhan yang suci. Amin. Karena tubuhmu adalah bait Allah, maka tubuhmu sudah dibeli dengan harga yang tunai, atau di dalam terjemahan lain, harga yang sangat berat dan tinggi adanya. Kalau engkau beli satu apartemen atau beli satu rumah, engkau lihat, saya kalau tinggal di sini cocok. Ini tempat saya boleh tinggal di sini. Maka lokasinya, view-nya, dan bahannya baik. Saya beli dengan harga yang mahal. Waktu tender, waktu banyak orang merebut tempat itu karena terlalu bagus, orang berkata 3 miliar. Engkau bilang, saya kasih 5 miliar. Akhirnya engkau mendapat. Setelah engkau mendapatkan, maka engkau mempunyai kedudukan yang cukup tinggi, masukkan rumah yang terlalu mahal, maka engkau membersihkan lagi, merombak lagi sesuai dengan kemauanmu. Sesudah semua sesuai, engkau tinggal di dalam. Demikianlah Tuhan memberikan pengertian kepada manusia bahwa Tuhan mau tinggal di dalam hati kita. Waktu Tuhan mau tinggal di dalam hati kita, Dia menjadikan Kristus satu ongkos yang tinggi untuk menebus kita kembali. Kita ditebus dengan harga yang begitu tinggi. Darah Yesus yang dicurahkan, hidup yang nyawanya diserahkan dan digantung di atas kayu salib, menjadi harga yang tertinggi yang harus dibayar oleh Tuhan untuk membeli kita kembali menjadi milik Dia. Setelah kita menjadi milik Dia, Tuhan berdiam di dalam diri kita. Tuhan menjadi penghuni dalam hidup kita. Dan Dia bukan datang menjadi pembantu, Dia datang menjadi raja. Oh my Lord, my Master, my God, please control over me, rule in my life, and take all the right in my life to be yours. Tuhan mengambil kekuatan, kuasa, kemauan seluruhnya menjadi Tuhan dalam diri kita. Paulus berkata, kamu harus suci. Kamu harus memuliakan Tuhan di dalam tubuhmu. Karena Dia telah membayar harga yang tinggi, membeli engkau kembali. Nanti pulang lihat tanganmu ya. Makin lihat makin sayang loh. Ini bait Allah loh. Bait Allah yang suci. Bolehkah menjadi tangan mencuri? Tidak boleh. Ini harus dikuduskan. Menjadi tangan yang bersih. Tangan yang kudus. Tangan yang diasingkan. Tangan yang dikhususkan untuk Tuhan. I sanctified my hand and I dedicate my hand to you, God. Mata saya harus lihat yang beres, melihat segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Telinga saya mendengar yang beres, kaki saya menuju tempat yang beres. Kemana saja, pergi ke tempat apa saja, saya harus mengetahui kaki saya milik Tuhan, tangan saya milik Tuhan, mata saya milik Tuhan, kuping saya milik Tuhan, otak saya milik Tuhan, alat kelamin saya milik Tuhan. Tubuhmu bait Allah. Engkau berzina, engkau bermain-main, engkau bebas semau dirimu melampiaskan nafsu. Tuhan berkata, no, you are mine. I purchased you with the precious blood as the highest price to make you to belong to me. Aku telah membayar dengan harga yang tertinggi, darah yang suci dari anakku di atas kayu salib, supaya engkau menjadi milikku. Saudara-saudara, ada pendeta yang berzina ditemukan oleh satu sinode, dan ketua sinode di dalam rapat sinode berbicara kepada ribuan pendeta. Dia mengatakan, saudara-saudara, Tuhan mempercayakan dombanya kepadamu. Tuhan pakai engkau menjadi penguasa atas dombanya beribu-ribu. Engkau yang bisa mengatur begitu banyak anak-anak Tuhan. Mengapa tidak bisa mengatur sepotong daging di dalam tubuhmu? Sepotong daging saja engkau tidak bisa atur. Bagaimana engkau bisa mengatur
pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari rambut sampai kaki saya milik Tuhan. Saya sudah dibeli oleh Tuhan. Saya adalah hamba Tuhan. Seluruh tubuhku milik Tuhan. Biar aku suci. Biar aku mempersembahkan setiap bagian tubuhku, anggota tubuh yang ditaruh di atas mezbah. Saudara-saudara, di dalam Roma pasal 6 adalah persembahan anggota tubuh. Persembahan anggota tubuh. Kita tidak usah mendetail. Maksudnya setiap anggota tubuh itu menjadi alat keadilan, kebenaran, kebajikan. I do only good things, holy things, righteous things. Those who are in accord with the attribute of God. Hal yang suci, yang benar, yang kasih, yang baik, saya akan kerjakan. Hal yang tidak suci, tidak baik, tidak penuh dengan kasih, tidak adil, saya buang. Tubuhku menjadi alat untuk melaksanakan, mengerjakan segala sesuatu yang sesuai dengan sifat moral ilahi dari segala aspek. Allah itu suci adanya, saya hanya melakukan hal-hal yang suci. Allah itu adil adanya, saya harus melakukan segala hal yang adil. Allah itu baik adanya, saya mengerjakan segala sesuatu dengan motivasi yang baik. Allah itu cinta adanya, saya mengerjakan segala sesuatu berdasarkan motivasi mengasihi. Kalau semua sifat ilahi saya terapkan di dalam mempergunakan tubuhku, maka cintaku harus cinta yang diikat oleh kesucian. Benciku harus benci yang diikat oleh keadilan. Hidupku harus hidup yang diikat oleh kesucian, keadilan, cinta kasih, kebajikan. Seluruh ini menjadi satu. Tubuh ini memuliakan nama Tuhan. You must glorify God in your body, because you have been purchased with a very, very high price. Saudara-saudara, maka kita menjadi milik Tuhan. Kita melakukan yang baik. Di dalam pasal 6 kitab Roma, persembahan anggota tubuh. Lalu di pasal 12 Paulus menyeluruh dan berkata, engkau mempersembahkan seluruh tubuhmu menjadi korban yang hidup. Di dalam kitab suci, istilah korban yang hidup hanya muncul satu kali, yaitu Roma pasal 12. Karena apa? Korban yang mati sudah tidak berlaku lagi. Korban yang mati sudah tidak ada. Korban itu harus mati kan? Kalau tidak mati bukan korban kan? Masa seekor domba dipersembahkan kepada Tuhan, tidak dibunuh, sesudah taruh di atas, dibawa kembali, bawa pulang. Tidak bisa kan? Kalau dijadikan korban, harus disembelih, harus dibunuh, harus mati. Maka istilah korban selalu kait dengan mati. Korban itu dimatikan, korban itu dibunuh. Tetapi kenapa Paulus mengatakan jadi korban hidup? Ini tidak pernah ada. Di dalam seluruh perjanjian lama tidak ada korban hidup. Di dalam 4 Injil tidak ada korban hidup. Di dalam kisah para rasul tidak muncul korban hidup. Di dalam buku-buku yang ditulis, surat dari Paulus, dari Yohanes, dari Petrus, daripada yang lain, bahkan surat Ibrani, tidak ada istilah korban hidup. Korban hidup muncul cuma satu kali di dalam, yaitu Roma pasal 12 ayat 1. Dengan cinta kasih Allah, aku menganjurkan dirimu menyerahkan tubuhmu kepada Tuhan sebagai satu korban yang hidup. The living sacrifice. Sacrifice means die, death. Sacrifice means no life, but a living sacrifice. Saya mau tanya kenapa? Karena Paulus melihat korban di atas persembahan untuk membunuh semua korban, sistem itu sudah habis. Saudara mengetahui 1900 tahun lebih, yaitu pada tahun 70 setelah Masehi, Jenderal Titus mewakili kerajaan Romawi menyerbu kota Yerusalem. Waktu dia menyerbu kota Yerusalem, tentaranya yang tadinya sudah banyak di Yerusalem. Waktu Yerusalem dipenuhi dengan tentara, lebih banyak dari kota manapun di seluruh kota Romawi. Kenapa? Karena seluruh kerajaan Romawi, bangsa-bangsa semua takluk kepada Roma, kecuali satu bangsa tidak mau takluk. Keras sekali, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan tidak mungkin
Kamu itu kaisar. Kaisar itu raja di dunia. Yehova, Allah, raja di surga. Kami menyebut Yehova Tuhan. Orang Romawi tidak menyebut kaisar Tuhan. Tidak. Kaisar bukan Tuhan. Kaisar hanya tuan, bukan Tuhan. Kaisar hanya manusia, bukan Allah. Kaisar kerajaan di dunia, bukan di surga. Kami menyembah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Raja di atas segala raja, Yehova yang di surga. Kami tidak menyembah kaisar. Barang siapa yang tidak menyebut kaisar sebagai Tuhan, dipenggal kepala. Orang Yahudi mengatakan, silakan. Lebih baik saya dipenggal kepala. Saya tidak akan menyangkal Tuhanku yang ada di surga. Akhirnya orang Romawi begitu jengkel dengan kekuatan sebesar mungkin mau menghancurkan orang Israel. Tetapi mereka merasa Israel tidak pernah mau takluk. Saudara-saudara, cerita Masada saya kira sudah pernah dengar. Di atas Masada 970 prajurit yang tidak mau takluk bikin orang Romawi kesulitan untuk mentaklukkan mereka. Mereka di dalam beberapa tahun terus menemukan cara mesin perang yang bisa naik ke Masada. Karena masa itu ada satu dataran yang tinggi sekali. Maka tentara Romawi mau naik dari atas panah dulu. Semua mati. Jarang bisa naik. Mereka pakai cara apa saja. Tidak bisa naik. Berbulan-bulan. Bertahun-tahun. Tetap tidak bisa naik. Akhirnya mereka membuat semacam mesin perang. Yang bisa mendalkan batu yang besar. Jatuh ke tinggi. Turun ke situ. Akhirnya mereka naik. Waktu orang-orang Romawi sudah mendapatkan mesin yang terbaik di dalam sejarah untuk mengalahkan tentara Israel di Masada. Mereka sesudah naik di situ, mereka akan merayakan kemenangan. Mereka mengatakan sekarang rakyat dan bangsa yang paling keras, paling kolot, yang paling berontak sudah kita taklukkan. Inilah kebebasan, ini kejayaan dari raja kerajaan Romawi. Mereka waktu di situ mau bunuh semua orang Israel. Ternyata tidak ada satu orang. Mereka cari di seluruh dataran tinggi itu. Tak ketemu ada satu orang. Bayang-bayang pun tidak ada. Tidak ada orang tentara. Tidak ada seorang jenderal. Tidak ada seorang prajurit. Mereka cari terus. Akhirnya kecewa. Karena mau menaklukkan bangsa yang keras. Tidak bisa. Mau jaya tidak bisa. Terakhir pada waktu kecewa. Seorang lapor. Saya sudah menemukan 970 orang. Semua ada di satu tempat. Waktu mereka sampai tempat itu, semua sudah bunuh diri. Semua bunuh diri, tusuk sendiri sampai darahnya berkeliaran tak karu-karuan. Berlumuran di semua tempat. 900 lebih orang semua mati. Dan mereka tidak ada satu yang menyerah. Tentara Israel pernah dianggap tentara yang paling kuat ketiga di seluruh dunia. Dari jumlah yang tidak banyak. Dan kematian sebagai tekad bulat untuk tidak menyerah. Menjadikan bangsa itu terkenal. Bangsa yang tidak mau menyerah. Bangsa yang tidak mengenal penyerahan. Saudara-saudara. Setelah Romawi kecewa sekali. Tidak ada yang bisa ditangkap. Tidak ada yang bisa dipaksa berlutut. Tidak ada yang bisa menyerah kepada mereka. Orang Romawi mengatakan. Kemenangan kita tidak berarti besar. Karena kita tidak taklukkan mereka. Mereka bunuh sendiri. Saudara-saudara. Itu sebab di kota Yerusalem mempunyai tentara Romawi lebih banyak daripada kota manapun di seluruh dunia di mana Romawi menguasai. Saat yang paling banyak kira-kira 180.000 tentara yang mengepung kota Yerusalem. Setiap kali orang Israel berduyun-duyun dari kota-kota, desa-desa datang ke Yerusalem menyembah Tuhan di dalam hari raya paling sedikit 1 tahun 3 kali. Semua tentara Romawi menjaga supaya tidak ada pemberontakan, tidak demonstrasi yang melawan kerajaan Romawi. Dan saat Yesus Kristus, gubernurnya namanya Pilatus, dia yang menguasai dan dia yang memerintah semua tentara. Di kota Yerusalem dikepung semua 180.000. Sewaktu orang Israel beratus-ratus ribu menyembah Tuhan di bait Allah, itu tidak mungkin terjadi pemberontakan.
Karena di antara semua kerajaan yang ditaklukkan oleh kerajaan Romawi, orang Israel paling kolot, paling keras, paling berontak, paling berani. Demi iman mereka berani. Kita sekarang orang Kristen sedikit-sedikit takut. Kita sama sekali kurang tulang. Kalau Yesus dijual oleh Dan Brown, Da Vinci Code, seluruh dunia bungkam, tidak bisa apa-apa. Pada waktu Da Vinci Code merusak kekristenan di seluruh dunia, di Asia hanya saya satu orang membuat seminar di beberapa kota sampai 48.000 yang mendengar dan mereka mengerti apa itu kebenaran. Siapakah yang mencintai Tuhan? Saudara datang ke gereja bukan mencintai Tuhan, mencintai uang. Karena suka mendengar pendeta yang mengatakan, ikut Tuhan bisa kaya, bisa sukses, bisa subur. Sekarang jarang pendeta yang mengatakan, maukah engkau pikul salib mengikut Tuhan? Maukah engkau menyangkal diri menjadi murid Kristus? Maukah engkau membela kebenaran sampai mati? Gereja sudah menjadi lumpuh. Gereja sudah tidak mempunyai kuasa dan keberanian membela kebenaran. Saudara-saudara, kita kalau ditakut-takuti langsung kita menyerah. Kita tidak pendirian. Kita mempunyai kepercayaan yang sepatutnya kita mati pun kita tidak menyerah. Tapi kita tidak tahu. Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan orang-orang Romawi akhirnya mentaklukkan Israel dan hancurkan Masada. Sekarang orang Israel kalau mau menjadi tentara dibawa dengan helikopter naik ke Masada, bukan jalan kaki karena terlalu tinggi. Lalu sampai di situ kumpulkan dengan sumpah untuk setia kepada negara Israel dengan sumpah yang harus keluar satu kalimat, never Masada again. Tidak pernah akan terjadi Masada lagi. Kami akan setiap perang sampai mati dan tidak memperbolehkan ada tentara lain menjajah, mentaklukkan Israel. Saudara-saudara, kita semua mengetahui negara yang sekitar Israel mulai dari tahun 63 itu presiden dari Mesir Nasir mengatakan Arab berkumpul, kami menggempur Israel dan usir bangsa ini ke Laut Tengah supaya mereka tenggelam dan mati semua di situ. Akhirnya di dalam beberapa hari Israel yang menang, mereka yang kalah sampai hari ini. Israel bukan mewakili Kristen, tapi Israel mewakili satu semangat beriman yang berani mati sungguh-sungguh. Saudara-saudara, sekarang kebencian antara Israel sama Palestina, Israel sama Arab sudah makin lama makin dalam, makin menakutkan. Saya tidak bicara banyak itu. Tetapi setelah tahun 70, Jenderal Titus mentaklukkan Israel, maka mereka datang membakar bait Allah. Waktu membakar bait Allah, ternyata ada warna emas yang keluar daripada selang batu-batu di bait Allah. Akhirnya Jenderal Titus terus melihat, ini apa ini? Antara batu dan batu kok ada emas yang turun. Pasti ada batu yang tersimpan. Ada emas yang tersimpan di tengah-tengah batu-batu itu. Maka Jenderal Titus memerintahkan, bongkar setiap batu. Tidak boleh ada satu batu yang tetap berada di atas batu yang lain. Semua harus dibongkar, turun. Perintah ini sudah diberikan. Akhirnya semua tentara Romawi membongkar satu batu, ternyata 5.000 kilo. Saudara-saudara, bait Allah yang dibangun lebih dari 64 tahun dibongkar di dalam tahun 70 Anno Domini. Tahun 70 sesudah Masehi dibongkar habis. Bait Allah yang begitu besar akhirnya dihancurkan sampai rata. Karena apa? Mau menemukan berapa banyak emas yang berada di tengah-tengah batu. Batu untuk membangun bait Allah 2 kali lebih berat dari batu yang membangun piramida. Piramid dibangun oleh orang-orang kuno di Mesir. Yang tingginya hampir 145 meter. Lebih tinggi daripada Monas. Saudara-saudara, piramida yang begitu tinggi itu terbentuk dari lebih 2 juta batu. Dan satu batu diperkirakan 2,5 ton.
batu yang paling besar di tengah-tengah untuk menutupi mausoleum daripada Firaun di piramida yang paling besar. Diperkirakan beratnya 128 ton satu batu. Saudara-saudara. Tetapi batu yang dipakai di dalam membangun bait Allah oleh Herodes yang agung adalah satu batu 5.000 kilo, 5 ton. Waktu diturunkan temu di antara batu dan batu, emas murni banyak sekali. Semua dibawa pulang. Bait Allah dibakar. Waktu dibakar, maka mesbah hancur. Mulai hari itu tidak ada lagi korban mati. Dengar baik-baik ya. Korban mati berhenti tahun 70 setelah Masehi. Melalui pembakaran bait Allah oleh Jenderal Titus. Dan setelah bait Allah dibongkar, dihancurkan, yang paling berharga di bait Allah itu ada kaki diang. Kaki diang yang 7 cabang. Mengerti apa yang saya katakan? Yang untuk menyalakan lampu dengan minyak yang hanya boleh satu macam. Minyak zaitun. Setelah 2000 tahun lalu baru kita tahu minyak zaitun itu paling bersih. Padahal 3500 tahun yang lalu Tuhan berkata kepada Musa, hanya boleh menyalakan lampu bait Allah dengan minyak zaitun. Allah tidak salah. Allah adalah sumber kebenaran. Dia mengwahyukan semua menurut kebenaran yang tertinggi dari Tuhan. Dan saudara-saudara, waktu mereka menemukan kaki diang yang begitu berat, semua dibikin dari emas, mereka angkat pulang dari Yerusalem, dibawa pulang ke kerajaan Rom, di dalam ibu kotanya Romawi. Saudara kalau pergi ke kota Romawi, saudara pergi ke Roma bertamasya, jangan lupa pergi melihat 2 hal. Satu, Colosseum. Dan kedua, Roman Forum. Roman Forum dekat Colosseum. Dan di situ ada satu pintu namanya The Ark of Titus. Pintu kemenangan Jenderal Titus. Dan di atas pintu itu diukir kaki diang yang 7 cabang dari Yerusalem. Dibawa pulang ke Rom. Di dalam satu fresko yang besar sekali. Saudara-saudara. Tahun 1969. Saya berada di kota Roma. Saya jalan kaki untuk menghemat uang taksi. Mencari semua tempat historik. Untuk membuktikan apa yang ditulis oleh Alkitab. Dan mengerti apa yang menjadi sejarah gereja. Saudara-saudara, di hadapan Jenderal Titus, saya melihat, saya merenungkan bagaimana Israel diserbu, diserang, ditaklukkan, dibakar, Yerusalem ditawan, dan kaki diang dibawa pergi. Saudara-saudara, mulai hari itu sampai hari ini, sudah hampir 2000 tahun di dalam negara Israel, tidak ada lagi imam. Karena apa? Imam menyembelih, lalu korban mati ditaruh di atas mesbah. Mesbahnya sudah tidak ada, maka tidak ada pelayanan dan korban mati sudah tidak ada. Maka Paulus mengatakan, berikan tubuhmu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban apa? Hidup. Korban hidup. Berarti engkau tidak disembelih, engkau dipersembahkan kepada Tuhan. Bukan seperti domba yang harus mati. Tuhan mau engkau mempersembahkan dirimu menjadi korban hidup. My life is a sacrifice. Your life is a sacrifice. We should offer ourselves to be the offering to our Lord as a living sacrifice. Mari kita menyerahkan tubuh kita menjadi hidup yang suci, korban yang bukan mati, korban hidup. Sehingga hidup baik-baik untuk Tuhan, hidup suci untuk Tuhan, dan hidup tidak lagi berzina untuk Tuhan. Seluruh tubuhmu dikuduskan. Alat kelaminmu itu suatu anugerah Tuhan untuk menyatakan cinta kasih yang suci kepada pasangan yang resmi. Sekarang kita masuk ke dalam apa itu perzinahan. Saudara-saudara, perzinahan bertahap-tahap. Ada perzinahan yang membuat rusak masyarakat, yang menghancurkan keluarga, dan yang membencikan Tuhan.
itu perzinahan yang sangat keji. Ada perzinahan yang merusak hukum alam, yang tidak taat kepada sifat ciptaan Tuhan. Itu hukuman lebih keras dari ini lagi. Ada perzinahan yang karena sebelum waktunya engkau melakukan akan hubungan seks sehingga menjadi sesuatu yang tidak memperkenan kepada Tuhan. Nah, ini ada tingkat-tingkat berbeda. Di dalam kekristenan, pertama, kita tidak setuju premarital sex. Sebelum nikah, jangan naik ranjang. Semua. Tempat tidur harus dikuduskan. Tunggu sampai malam pertama. Engkau boleh menikmati cinta kasih melalui hubungan tubuh, sexual intercourse, sexual relationship yang memuaskan batinmu sepenuhnya. Jangan naik tempat tidur sebelum harinya. Sebelum nikah, pernikahan yang sah di dalam pemberkatan Tuhan oleh hambanya dan restu daripada umat yang kudus, engkau hargai. Saya sangat tidak senang pernikahan di gereja sembarangan, pesta di restoran, mengfoya-foyakan, hamburkan uang banyak. Kebaktian pernikahan sembarangan, seperti tidak penting. Yang datang juga segelintir orang Kristen, tidak usah terlalu penting. Tapi kalau sudah sampai di restoran, memberikan perjamuan kepada tamu, wah, engkau mempamerkan kekayaan. Engkau mempamerkan kedudukan di dalam masyarakat. Menyatakan berapa hebat, berapa banyak uang engkau adanya. Saudara-saudara, mari kita membalikkan. Pentingkan pernikahan di hadapan Tuhan. Dan tidak pentingkan berfoya-foya menghamburkan uang di dalam berpesta pora. Saudara-saudara, waktu saya nikah, saya ambil 3 keputusan. Pertama, semua yang diberikan uang kepada saya memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Kedua, saya tidak ada pesta besar, hanya pernikahan di dalam gedung gereja. Ketiga, saya hanya pakai beberapa meja untuk memberikan makanan untuk famili-famili dari pihak pria dan pihak wanita. Saudara-saudara, waktu itu orang lain tidak demikian. Di dalam gereja sepi, di pesta besar, saya membalikkan. Akhirnya semua tahu saya tidak berpesta karena saya tidak menjamu makan. Dan saya hanya sediakan 1.200 kitab suci dengan tanda tangan saya dan tangan nyonya saya untuk menjadi kenang-kenangan kepada setiap orang yang ikut pernikahan saya. Lalu saya memberikan sebungkus coklat yang 2 hari pun tidak bisa bau, tidak bisa rusak. Untuk semua yang datang boleh bawa pulang dan tidak ada pesta. Dan mereka mengetahui semua hadiah pernikahan saya tidak menikmati. Saya semua serahkan untuk pekerjaan Tuhan di dalam pendidikan teologi, di dalam penginjilan, di pulau-pulau, dan di dalam gereja dan sinode. Demikian saya bagi semua selesai, saya bersih, saya menikah dan saya baru menikmati seks pada malam itu. Saudara-saudara, ini perintah dari Tuhan. Engkau harus suci. Karena Tuhan yang memanggil engkau adalah Tuhan yang suci. Orang yang hidupnya suci mempunyai keberanian berbicara dengan tegas. Orang yang hidupnya suci mempunyai kuasa memberitakan firman. Dan ada orang yang hidup tidak suci pun berani kata dengan kekuatan luar biasa. Tapi Tuhan mengetahui siapa yang sungguh dan siapa yang tidak. Saya menganjurkan semua pemuda-pemudi, jangan naik ranjang sebelum nikah. Pelihara tubuhmu dan Tuhan akan memberikan sukacita yang paling lengkap dan sempurna kepada engkau pada malam pertama. Kedua, setelah menikah secara resmi demi janji kepada Tuhan, jangan mencabangkan hatimu melihat ke sini ke sana.
Orang yang sudah nikah harus belajar bagaimana setia, tekun mencintai pasangan dan menjalankan janji di hadapan Tuhan. Kenapakah ada upacara pernikahan Kristiani? Karena kita mengetahui kita mempunyai Tuhan yang kita harus setia kepada Dia. Bedanya pernikahan antara orang Kristen dan bukan orang Kristen adalah orang bukan Kristen dari dua pihak, dua sumber cinta kasih. Saya cinta kamu, kamu cinta saya. Cintaku kepadamu ada alasan. Cintamu kepadaku juga ada alasan. Dan alasan itu tidak mungkin tidak ada unsur egoisme dan self-centered. Memusatkan pada diri. Aku cinta kamu karena engkau cantik. Engkau cinta aku karena aku kaya. Aku cinta kamu karena engkau muda. Engkau cinta aku karena aku berusaha besar. Saudara-saudara, cinta dari dua pihak itu pada satu hari akan menjadi luntur kalau cinta dua pihak itu menemukan yang dicintai sudah tidak memadai dengan apa yang menjadi sasaran cinta. Kalau yang dicintai sudah tidak cantik lagi, engkau melihat satu lebih cantik lagi, engkau bisa mengalihkan cinta, bukan? Karena apa? Karena cintamu berdasarkan egosentrik, berdasarkan kepentingan dirimu sendiri. Tetapi cinta orang Kristen adalah berdoa kepada Tuhan, berilah cinta dari surga, satu sumber untuk dua pihak. Karena cinta itu dari satu sumber, maka aku mencintai kamu berdasarkan cinta Tuhan. Engkau mencintai aku berdasarkan cinta Tuhan. Cinta manusia bisa berubah. Cinta manusia egosentrik. Cinta manusia berdasarkan pusat diri. Tapi cinta dari Tuhan adalah cinta yang bukan egosentrik. Cinta Tuhan adalah cinta yang murni. Justru pada waktu kita lemah, pada waktu kita berdosa, pada waktu kita penuh dengan kelemahan dan kecacatan, Tuhan memanggil kita pulang dengan cinta. Cinta itu tidak tergantung berapa cantik, berapa kaya, berapa ganteng, berapa megah, berapa sukses usahamu. Itulah cinta yang menjamin kita hidup dengan baik. Saudara-saudara, penggodaan pasti ada. Setan tidak tinggal diam. Dia akan mencobai, akan memelesetkan orang Kristen, khususnya di dalam seks, di dalam uang, di dalam reputasi, di dalam merebut kuasa. Tapi konsentrasi matamu kepada Tuhan. Baik-baik hidup seumur hidup ini. Berapa puluh tahun lewati dengan segala kemenangan yang mengalahkan pencobaan, penggodaan, dan tahan hidup suci sampai berjumpa dengan Tuhan. Jadi anak Tuhan yang baik. Barang siapa menyangkali pasangan, menyangkali istri, suami yang sudah bersama-sama janji di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan mengadili. Alkitab di dalam Ibrani pasal 13 berkata, hormatilah pernikahan. Setiap orang harus menghormati pernikahan. Dan tempat tidur tidak boleh dicemarkan. Karena barang siapa yang cabul akan dituntut oleh Tuhan. Ini bukan main-main. Saudara-saudara, ketiga, orang Kristen tidak menyetujui satu cinta kasih yang mengakibatkan perlawanan dengan sifat alam dari Tuhan, yaitu homoseks dan lesbian. Sekarang meskipun dunia makin lama makin menjurus kepada konstitusi mendukung, hukum menyetujui homoseks dan lesbian, orang Kristen yang sungguh-sungguh patuh kepada perintah Tuhan, kita harus mengerti ini bukan hukum yang diciptakan oleh Tuhan. Ini adalah satu hal yang melawan alamiah. Maka pria berbirahi kepada pria, wanita berhubungan dengan wanita, ini semua bukan kehendak Tuhan. Ini harus kita jauhkan, harus kita tolak. Karena ini merupakan sesuatu yang menimbulkan kemarahan Tuhan. Sehingga kota seperti Sodom dan Gomora dihancurkan. Dan akhir zaman dunia akan dihakimi. Salah satu sebab adalah melanggar hukum seks yang ditetapkan oleh Tuhan. Homoseksual, lesbian tidak mungkin melestarikan,
Tidak mungkin menurunkan keturunan umat manusia. Itu tidak mungkin membentuk dua yang sama seks menjadi satu keluarga. Itu sebab Allah tidak memperkenalkan. Allah tidak memperkenalkan akan hal ini. Saudara-saudara, tidak boleh mencari pelacur. Pelacur-pelacur yang mungkin menularkan penyakit yang merusak keluargamu. Itu adalah satu bahaya yang besar. Dan itu merupakan melayani sesuatu nafsu seks yang bukan berdasarkan cinta kasih. Ini tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan semua hal ini tidak diperbolehkan di Alkitab. Biar kita menjaga kesucian di dalam melayani hidup kepada Tuhan. Baik di dalam rohani kita maupun di dalam tubuh kita. Jangan berzina. Saudara-saudara, saya akan mengakhiri hukum ke-7 di sini. Minggu depan kita mulai membicarakan hukum ke-8. Jangan mencuri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Firman-Mu yang kudus adalah pengajaran dari surga. Semua perintah yang dari Tuhan adalah perintah yang mengikat sekaligus membebaskan manusia. Kami bersyukur kepadamu. Hukum-hukum yang kau tentukan berlaku untuk selama-lamanya. Dan kehendak Tuhan yang kekal akan dilaksanakan oleh manusia di dalam waktu yang sementara. Karena ketaatan dan karena pimpinanmu, termasuk kekuatan yang kau berikan melalui Roh Kudus, akan menjamin, memelihara kami hidup di dalam lingkungan yang berkenan kepada Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk menolak semua pencobaan, penggodaan, rayuan, dan segala sesuatu yang tidak beres. Daya tarik yang dimulai daripada nafsu yang diadakan oleh roh setan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengingatkan kami panggilan-Mu yang suci. Dan Tuhan yang memanggil ada Tuhan yang suci. Dan Tuhan yang suci mau kami hidup di dalam kesucian. Pimpin kami, pelihara kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, menebus dan juru selamat kami yang hidup. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita semua berdoa minta Tuhan memelihara kita, memelihara suami kita, memelihara istri kita, memelihara anak-anak muda kita, memelihara anak-anak remaja, anak-anak generasi muda. Kiranya Tuhan bekerja di dalam hati kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua minta Tuhan kasih kekuatan hidup kita, hidup yang suci. Semua berdoa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk pengajaran-Mu yang telah memberitahu kepada kami bahwa kami bukan milik kami sendiri. Kami adalah milik Tuhan. Kami adalah yang ditebus oleh Tuhan dengan harga yang tinggi. Darah Yesus Kristus yang dicurahkan di atas kayu salib. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dan pakai kami untuk menjadi orang Kristen yang suci, yang memuliakan nama Tuhan, yang betul-betul menjadi tubuh kami bait Allah, tempat perdiaman Roh Kudus, istana rohani di mana Tuhan berdiam diri kami. Hidup kami harus suci, memuliakan nama Tuhan. Beri kekuatan kepada kami. Kami berterima kasih dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.